belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anung sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada matematika peminatan kelas 10, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang vektor di ruang 3. Kalau kemarin kita bicara di R2 ya, sekarang di R3 atau di dimensi 3. Sebetulnya hampir sama, jadi pengertian dasarnya ya kita bicara di sini ada, kalau kemarin R2 adalah IJ, sekarang kita tambahkan dengan A. Nah, kalau kita tuliskan dalam vektor baris berarti Rx, Ry, Rz ini ya. Kemudian kalau kolom ya Rx, Ry, Rz. Nah, di situ kita tulis simbolnya adalah IJK, vektor I, vektor J, vektor K. Jadi biar kita singkat saja ya. Jadi I ini, J ke kanan, K ke atas. Jadi ini vektor arahnya. Jadi seperti dimensi 3. Kemudian kita lanjutkan. Untuk menentukan panjang vektor pada R3, kalian perhatikan karena di sini kita memiliki 3 ya, jadi Rx, Ry, Rz seperti itu. Maka untuk mencari panjangnya hampir sama dengan yang R2, jadi kita tambahkan 1 di belakang ya. Berarti mencari panjang vektor R, akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Ketika bentuknya adalah yang kita miliki adalah seperti ini, diketahui vektor R-nya. Nah, sedangkan ketika kita memiliki titik P, Q, maka untuk mencari panjang vektor PQ kita harus mencari vektor PQ-nya dulu. Dari mana? Ya, berarti X2 dikurangi X1, kemudian Y2 dikurangi Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Jadi sama ya, semua aljabar vektor di R2 dan R3 sama. Cuma yang membedakan kalau di R3 ya kita mempunyai 3 titik seperti itu. Nah, maka selanjutnya kita bisa mencari vektor PQ-nya menggunakan rumus yang tadi ini. Berarti sama aja mencari panjang vektor PQ dari dua buah titik, maka vektor PQ, panjang vektor PQ akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat, yang ini ya, yang atas, kemudian ditambah Y2 dikurangi 1 kuadrat, ini, kemudian Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Kita masuk ke contoh. Yang pertama yang A, jika diketahui panjang vektor R sama dengan 1,1,2, maka untuk mencari panjang vektornya berarti tinggal kita akarkan ya, 1 kuadrat ini ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka 1 tambah 1 tambah 4 berarti akar 6, selesai. Nah, sedangkan untuk yang diketahui titiknya PQ, maka vektor PQ-nya berarti gimana? Iya, berarti tinggal kita kurangkan 1 dikurangi 0 ini ya, kemudian ini maaf ya, yang belakang, maka 1 dikurangi 0 ini 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 lagi dikuadratkan, kemudian 2 dikurangi 1 dikuadratkan, maka 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti 3, berarti ketemunya akar 3. Maka panjang vektor PQ, maaf ini kurang ya,
panjang vektor baginya adalah akar 3. Saya kira tidak ada masalah. Kita lanjutkan, vektor satuan juga sama. Vektor satuan rumusnya sama, hanya membedakan ini ya rumusnya. Yang membedakan kita sekarang sampai K, I, J, K seperti itu. Maka vektor satuannya bagaimana? Ya, jadi kita bicara I, J, K. Jadi I-nya yang ke sini, J-nya yang ke sana, kemudian K-nya yang ke atas atau Z. Maka I-nya ke X ya, J-nya ke Y, ini saya perjelas Y, kemudian K-nya adalah yang ke Z. Nah, bentuknya maka sama, komponen vektor I berarti 1, 0, 0. Kalau di R2 kan 1, 0 ya. Nah, sekarang untuk yang J berarti 0, 1, 0, yang K berarti 0, 0, 1. Jadi sama. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan vektor satuan dari vektor A 214. Maka langkah yang pertama adalah kita cari panjangnya. Panjangnya karena sudah bisa mencarinya, maka ketemunya adalah akar 21. Jadi dikuadratkan, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat diakarkan, ketemunya akar 21. Maka vektor satuan dari vektor A-nya berarti vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Berarti 2 dibagi akar 21, 1 dibagi akar 21, 4 dibagi akar 21. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan nyampe di sini. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Kemudian besok kita lanjutkan ke aljabar vektor di R3 yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya Heri Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.